Iya, sama-sama. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu berbahagia dimanapun kalian berada. Nah guys, jadi sekarang ini kita mau ngantar GrabFood ya. Jadi kita mau antar GrabFood dan ini adalah orderan ketiga. Jadi orderan pertama, kedua itu nggak sempat kita rekam tadi teman-teman. Antaranya nggak terlalu jauh guys, kalian bisa lihat di lokasinya di sekitar Doi, sekitar 1 kilo, sekitar 1 kilo guys. Oh iya, yang banyak bertanya, dalam 800 meter ambil lajur kiri ke Tengku Iskandar. oh iya, buat teman-teman driver pemula yang bingung gimana cara menjalankan orderan GrabFood-nya, caranya sangat mudah ya untuk driver pemula. Yang pertama sekali, kalau misalnya kalian masuk orderan GrabFood, jangan panik ya, apalagi yang pemula. Jadi kalau misalnya masuk orderan GrabFood, langsung saja kalian klik peta, bisa menggunakan Waze atau bisa menggunakan dalam Google Maps. 300 meter, Jadi tinggal lajur kalian kiri, klik aja, langsung belok kiri. diarahkan ke resto di tempat kalian ngorder gitu. Jadi nanti ketika kalian sampai di resto atau di warung orderannya, kalian langsung tunjukin nomor orderan dan apa aja yang dipesan oleh si pelanggan atau customer ya. Tapi biasanya kalau si resto yang sudah biasa dengan kita ya, jadi mereka nggak lihat nomornya lagi, cuma langsung bertanya ya apa pesanannya. Nah jadi kalian bilang aja misalnya di F251 kode orderannya. Jadi si karyawannya nanti akan langsung ngecek di HP-nya, terus langsung dikerjakan teman-teman. Putar balik ke Panglimanya. Tapi biasanya kalau sudah terbiasa ya dengan muka kita, restonya nggak memeriksa lagi guys, jadi hanya menanyakan ya. Oh iya, buat kalian yang order atau menerima pesanan dari GrabFood, kalian nggak harus bayar cash lagi guys, karena sekarang ini untuk GrabFood sama GrabMart ini itu sudah ada pilihan ya, atau saldo dompet kredit kita langsung ditransfer ke aplikasi resto guys. Jadi kalau misalnya kalian targetnya GrabFood ya, lebih banyak GrabFood daripada GrabBike, kalian bisa banyakin saldo di dompet kredit guys. Nah jadi untuk dompet kredit itu bisa kalian isi paling minimal itu 100.000 ya, biar kalian bisa mendapatkan orderan GrabFood. Nah jadi semakin banyak saldo dompet kredit kalian, maka potensi untuk mendapatkan banyak orderan itu akan semakin besar guys. Belok kanan ke Cotbak. Dan resiko yang ditanggung juga besar guys. Jadi kalian harus cross check, konfirmasi pemesanan ya sebelum Anda telah kalian sampai di ke tujuan. resto guys, biar nggak mendapatkan orderan fiktif. Waalaikumsalam. Kak, di mana kak? Berarti lorong pertama ya? Oh ya ya.
Pak tadi salah bilang alamat. Oh itu dia. Iya, sama-sama. Oke guys, alhamdulillah orderan ketiga kita sudah selesai ya. Nah, jadi buat teman-teman driver pemula jangan panik ya ketika dapat orderan. Santai aja guys, jadi jangan buru-buru ya, jangan takut kalau seandainya di cancel oleh si customer ya, karena memang untuk GrabFood ini sendiri itu agak lama ya prosesnya, apalagi kalau misalnya Restu belum sempat membuat makanan ya. Jadi karena mereka mungkin takut terjadi orderan fiktif atau dibatalkan, jadi mereka nunggu drivernya sampai ke lokasi terus baru dibuat makanannya guys. Oke, langsung kita balik lagi ke tempat tadi. Oh ya, ini saldonya sudah berkurang guys, kita mau isi saldo dulu ya. A few inches later. 212 multi payment ya. Jadi udah masuk orderan lagi guys, alhamdulillah. Mazana ya, alhamdulillah ya. Kita masuk orderan selanjutnya, masuk Grab Bike. Kita selesaikan orderan ini dulu guys, tadi nanti baru kita bahas lagi ya. Kemana nih? Oke, sudah kita konfirmasi, langsung kita gas. Mana ya? Mari ambil panglimanya makam Profesor Tengku Ali Hashimi Oh, Banda di sana Aceh. guys, di depan. Dalam 700 meter, putar balik ke Profesor Tengku Ali Hashimi. Di Jalan Prof Ali Hashimi guys. 2 hours later. Bisa keluar lewat situ? Bisa ya? Oke, helm. Udah. Bismillah. Udah ya, bismillah. Oke guys, kita mau antar penumpang di daerah apa ini ya? Saya sudah langsung tekan Google Maps tadi. Kita lewat jalan pintas, nanti tembusnya ke daerah Rumah Sakit Cempaka 5 ya. Nanti keluarnya lewat Simpang Surabaya, tempat biasa kita mangkal di daerah sana ya. Di daerah sini banyak driver yang mangkal. Biasa di sini ya, mereka mangkal guys. Aduh, salah jalan. Sekarang kita di bawah flyover ya. Langsung ke kanan, ambil jalur kanan. Langsung lurus baru belok kanan ya.
Nanti kita belok kiri ke lampu merah Jambotape guys. Ini sekitar 1 kilo lagi udah sampai ya, nggak terlalu jauh. Oh, ternyata di sini itu ada apa? Car Free Day ya, hari bebas mobil atau motor. Jadi tiap hari Minggu satu jalan yang searah itu bakal ditutup sampai jam 11 kalau nggak salah. Jadi buat driver pemula yang nggak tahu apa itu Car Free Day, kalian bisa lewat sini ketika pagi-pagi ya, karena memang ditutup jalannya. Jadi kalian harus tahu terlebih dahulu biar kalian bisa cari jalan alternatif apabila kalian nggak bisa lewat sini. 2 hours later. Oke. Iya. Makasih ya. Ya. Oke guys, jadi kita sudah antar si customernya. Nah, jadi selanjutnya kita langsung turunkan, kita klik menurunkan, lanjutkan, konfirmasi 12.000. Alhamdulillah ya, ngantarnya nggak terlalu jauh, tapi argo hari ini lumayan besar ya buat kita. Oke, langsung jalan. Oke guys, kita masuk orderan yang kelima ya, di daerah SD Negeri 42 Banda Aceh. Kita langsung jemput kalau udah konfirmasi sama si customernya. Kayaknya si customernya agak buru-buru guys, jadi kita harus agak cepat ya, kalau enggak takutnya di cancel nanti ya. Beda dengan GrabFood ya, kalau GrabFood memang lama dia prosesnya, tapi kalau GrabBike, apalagi kalau drivernya jemputnya jauh ya. Jadi driver kadang malas untuk bukan driver, customernya kadang malas untuk menunggu terlalu lama, padahal kita sendiri yang jauh untuk jemput si customernya guys. Agak cepat ya bro. Halo, saya udah di depan SD bang. Depan lagi ya. Sebelah kanan. Oke. A few moments later. Oke guys, kita lagi antar customer ke daerah Lumbata ya. Barangnya lumayan banyak,
Karena kita naik NMAX jadi agak susah kita bawa barangnya guys. Dari kelima orderan kita dapat Grab Bike 2 ya. Jadi sisanya Grab Express. Oke guys, kita masuk orderan lagi ya. Orderan ke-6 di daerah apa ini? Oh, di belakang ini guys. Nggak terlalu jauh ya. Coba kita klik petanya aja. Oh ya, nggak terlalu jauh guys, di belakang ya. Customernya sudah bayar secara non tunai. Ini kok petanya kayak gini? Oh, ini dia. Dadar. Ini ya. Oke. Kasih Kak. Oke teman-teman, ini orderan ke-6 dan pembayarannya secara non tunai. Jadi kita nggak perlu minta uang lagi ke customer karena customernya sudah membayarnya lewat OVO ya. Jadi keuntungan kalau misalnya customer membayar lewat OVO ya, secara non tunai, saldo dompet kredit kita itu nggak dipotong. Jadi kita nggak perlu isi lagi untuk saldo dompet kreditnya. A few moments later. Oh ya ya. Oke, makasih ya.